Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 2.5 chapter 41 Bibi Hijau. Paman Ungu, saya khawatir tidak ada harta dunia yang dapat dibandingkan dengan secangkir air kehidupan ini. Namun Dewa Kupu-Kupu mengembalikan cangkir di tangannya. Bibi Green, air hidupmu terlalu berharga. Apalagi, hanya berguna saat aku meminum cangkir pertama. Aku meminumnya saat aku masih kecil, dan sekarang aku meminumnya lagi. Itu sia-sia. Terlebih lagi, saya hanya dewa tingkat 2, saya tidak memenuhi syarat untuk meminum air kehidupan. Dewi Kehidupan mengambil kembali cangkir itu, tersenyum dengan enggan, dan berkata, "Ya. Betapa baiknya Anda ketika Anda masih kecil sedikit nakal, gelisah sepanjang hari. Aku masih ingat kau berpikir untuk melepas jubah dari kepala Paman Z setiap hari. Kami tidak bisa berbuat apa-apa denganmu." Dewa Kupu-Kupu mengguncang seluruh tubuhnya, dan air mata akhirnya bertahan. Itu terus mengalir. Ketika saya masih muda, Paman Z selalu memperlakukan saya dengan sangat baik dan membujuk saya untuk bermain. Meskipun dia takut pada orang, saya bisa merasakannya. Dia sangat mencintai saya. Mata Dewi Kehidupan mau tidak mau memerah. Iya. Dia selalu berharap punya anak, apalagi anak perempuan. Dia sering bilang padaku, "Kalau kita punya anak perempuan, alangkah baiknya bisa secantik dirimu." Sangat disayangkan bahwa kombinasi penciptaan dan kehancuran ditakdirkan tidak dapat melahirkan keturunan. Saya turut berduka cita. Daisen memandang Dewi Kehidupan dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa? Bibi Hijau, mengapa Paman Z harus memenjarakan ayah dan memperluas alam dewa? Kita seperti sebelumnya, bukankah kita hebat? Jika kita bisa, aku benar-benar ingin kembali." "Bibi Green, bukankah kamu dan Paman Z mencintai Wutong lagi?" Dewi Kehidupan menangis diam-diam, dan dewa emosional di sebelahnya menghela nafas pelan dan berkata, "Dewi saya, ini tentang kelangsungan hidup para dewa. Anda harus tahu karakter ayah mertua saya. Orang tuanya bijaksana dan mantap. Karena dia telah meramalkan para dewa ada malapetaka, saya khawatir kemungkinannya sangat besar. Apalagi bapak mertua sudah setuju dengan dewa penghancur, jika dia tidak memprediksikan situasinya, dia akan memberikan kekuatan alam dewa kepada dewa penghancur. Kenapa dewa penghancur tidak bisa menunggu-tunggu? Apakah kamu harus membuat masalah sampai ke level ini?" Dewi Kehidupan mengangkat kepalanya dan memandang dewa emosi, apa yang dia lakukan pada dewa laut. Dewa emosi merenung sejenak dan berkata, "Dewa kehancuran dengan ibu mertua saya yang sedang hamil, saya memenjarakan ayah mertua saya, keluarga ibu mertua, dan kerabat dan teman ayah mertua saya." Dewi Kehidupan mengerutkan kening, dan tiba-tiba, dia berbalik, menghadap dewa emosi dan dewa kupu-kupu berkata, "Kamu pergi." Dewa Kupu-Kupu kosong, "Bibi Hijau, kamu. Dewi Kehidupan berkata dengan lemah, "Aku tahu untuk apa kamu di sini. Maaf, aku tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Dewa kehancuran adalah suamiku, meskipun aku tidak membantunya untuk berurusan dengan dewa laut, tetapi aku tidak dapat membantunya untuk menghadapinya. Aku tidak akan pergi dari sini sampai semua debu mengendap. Aku tidak akan membantu menghancurkan dewa laut, tidak akan membantu dewa laut, jadi tolong tanyakan pada Gao Ming." Setelah mendengar kata-katanya, hal pertama yang dipikirkan dewa emosi adalah melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa Dewi Kehidupan ini melarikan diri, dia tidak membantu dewa kehancuran, dia dalam status penegakan hukum di dewa-dewanya sendiri, dan semua yang dilakukan dewa kehancuran telah melanggar aturan para dewa. Tapi, dengan cara yang sama, dia tidak mau menargetkan suaminya, dia juga tidak dapat menghentikan dewa kehancuran, karena itu adalah suaminya. Dan di alam bawah sadarnya, dia tidak mengira suaminya telah melakukan kesalahan. Toh dewa pemusnah tetap berangkat untuk perkembangan para dewa, hanya berbeda dengan konsep dewa laut. Dalam hal ini dia hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi di hutan kehidupan ini. Sejak saat dia bertanya tentang situasi Poseidon, dewa emosional tahu bahwa dia hanya menutup pengetahuan dan sumber informasi eksternal. "Bibi Green," seru dewa kupu-kupu sedih. Dewa emosi melangkah maju dan meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Wutong, kamu tidak perlu membujuk. Dewa-dewi juga memiliki pilihan terakhir. Dari sudut pandangnya, aku bisa memahaminya. Di satu sisi, hukum ditegakkan oleh para dewa. Di sisi lain, ada seorang istri, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Dewi Kehidupan berbalik, memandang Dewa Emosi dengan heran, matanya melembut lagi, tanpa diduga kamu anak kecil mengerti. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tahu benar kehancuran. Meskipun dia memiliki temperamen yang bodoh, dia tidak berhati buruk, tetapi dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk kekuasaan. Kali ini, dia juga untuk para dewa. Dipicu oleh perkembangan, tentu saja ada keinginan untuk menekan Dewa Laut, tetapi lebih dari itu, saya masih berharap dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat para dewa berkembang pesat. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, dia tidak akan benar-benar menyakiti Dewa Laut. Semuanya setelah debu mengendap, Dewa Laut secara alami akan dilepaskan. Dewa emosional menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, Dewi saya mengerti dan setuju dengan semua yang Anda katakan. Namun, ada beberapa hal, saya khawatir Anda belum tahu. Jika dewa penghancur murni untuk pengembangan alam dewa, maka kami tidak akan berada di sini hari ini. Karena Bapak Mertua sudah lama menghakimi, kami tidak bisa meyakinkan Anda. Alasan mengapa kami datang hari ini adalah karena ada yang lain Anda harus diberitahu tentang situasinya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda juga penegak hukum dari alam dewa. Ini adalah masalah kelangsungan alam dewa. Harap buat keputusan Anda dengan hati-hati. Soul Land 2.5 Chapter 42 Bujuk Sang Dewi. Mendengar perkataannya, wajah Dewi Kehidupan akhirnya berubah. Dia tahu bahwa, sebagai dewa tingkat pertama yang memtitah dewa emosional, dia tidak akan pernah tanpa tujuan, apalagi Dewa Laut mengatakan ini. Meski Poseidon masih muda, di dalam hatinya, dia masih sangat yakin dengan Poseidon. Tak peduli dari aspek apapun, Poseidon memang sangat cocok sebagai penguasa para dewa. Dewa Emosi bergerak sedikit, dan 7 lingkaran cahaya di belakangnya naik dan memadat menjadi roda cahaya. Lapisan perubahan suasana hati yang aneh juga mekar darinya, menutupi ketiga dewa mereka. Sehingga suaranya tidak akan menyebar, dan tidak ada keberadaan yang dapat mendeteksi semuanya di sini. Dia menyenandungkan bibirnya dan mengatakan sesuatu kepada Dewi Kehidupan. Kali ini, bahkan Dewa Kupu-Kupu di sebelahnya tidak mendengarnya. Dia sepenuhnya menggunakan indera keilahiannya untuk menutup suara dan hanya memberikannya kepada Dewi Kehidupan. Wajah Dewi Kehidupan tiba-tiba berubah, dan dia berseru, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun Dewa Kehancuran memiliki kekuatan dan keinginan yang besar, tetapi dia seharusnya tidak terlalu bingung. Dewa Emosi berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersumpah dengan posisi titah saya, bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Saya percaya pada penilaian ayah mertua saya. Apakah Anda tidak percaya? Wajah Dewi Kehidupan berubah, tangannya perlahan dia mengepal dan menghela napas ke langit, hancurkan, kamu sangat bingung. Bagaimana mungkin dia tidak percaya penilaian seagot tentang masalah besar? Pertanyaan barusan benar-benar tidak mau percaya. Dewa Emosi telah menyentuh Dewi Kehidupan, dan berdiri di samping dan berhenti berbicara. Namun ia sangat yakin bahwa penegak hukum para dewa akan ditentukan oleh hak besar. Matanya terpejam, dan setelah hening beberapa saat, Dewi Kehidupan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan datar, oke, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan dia melakukan kesalahan besar. Dewa Kupu-Kupu sangat gembira dan terjun ke pelukan Dewi Kehidupan. Bibi Green, terima kasih. Dewi Kehidupan dengan lembut membelai rambut panjangnya yang berwarna merah muda biru dan menghela nafas, tapi matanya yang indah sudah penuh dengan kesedihan. Situasi yang paling tidak ingin dia hadapi masih terus berlanjut. Menghadapinya, apalagi yang ayah mertuamu katakan. Karena dia memintamu untuk datang kepadaku, dia pasti punya rencana. Dewi Kehidupan berkata kepada Dewa Emosi. Dewa Emosi buru-buru berkata, ayah mertua saya berkata, jika Anda setuju, saya harap Anda bisa menyelamatkannya dan membantunya membuka segel. Dewi Kehidupan mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Dia menggulung lengan bajunya, cahaya biru menyala, dan mereka telah meninggalkan pohon kehidupan kuno yang besar. Dewa Emosi mengetahui bahwa pohon kehidupan kuno ini awalnya adalah tubuh Dewi Kehidupan, dan semua kekuatan vitalitas yang besar ini telah diserap oleh Dewi Kehidupan selama bertahun-tahun dan dalam proses melepaskan kekuatan penciptaan. Ini juga vitalitas besar yang mendukung para dewa alam dewa dengan umur panjang. Dewi Kehidupan memiliki posisi penting di seluruh alam dewa, dan dewa manapun sangat menghormatinya. Oleh karena itu, mendapatkan dukungan dari Dewi Kehidupan sangatlah penting dalam hal ini. Inilah mengapa dia menemukan Dewi Kehidupan untuk kedua kalinya. Dewi Kehidupan menatap dalam-dalam pada pohon kehidupan purba miliknya,
perlahan menutup matanya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan aliran cahaya hijau mulai memancar darinya. Pohon kehidupan kuno yang besar tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang sangat besar, dan setiap daun menyala, membuat seluruh ruang tampak seperti dunia hijau. Dewa emosional sedikit terkejut, ingin bertanya, tetapi takut mengganggunya. Dewa kupu-kupu mengedipkan mata padanya, dan transmisi suara berkata, ini adalah upacara doa seumur hidup. Bibi Green meminta keberuntungan dan keberuntungan. Hah, bisakah kamu meminta nasib baik dan buruk? Dewa emosional bertanya dengan heran. Dewa kupu-kupu mengangguk, Bibi Green bertanggung jawab atas evolusi kehidupan di alam dewa, dan sampai batas tertentu, dia memiliki persepsi yang mendalam tentang perubahan hidup, terutama jika dikaitkan dengan dirinya sendiri. Namun, saya hanya melihat Green di masa kecil saya. Ini adalah kedua kalinya Bibi Bu meminta nasib baik dan buruk. Bibi Green benar-benar malu. Dalam sejarah alam dewa, saya mendengar bahwa saat yang paling terkenal ketika Bibi Hijau menanyakan nasib baik dan buruk adalah pemberontakan Dewa Naga yang asli. Hasil dari nasib baik dan buruk Bu Wen sangat besar. Setelah itu, alam dewa berubah secara drastis, dan sejumlah besar dewa jatuh dalam pertempuran itu. Saya harap kali ini akan menjadi hasil yang baik. Saat dia berbicara, tiba-tiba, dunia hijau telah berubah dengan nyanyian Dewi Kehidupan Zhou. Lampu merah kecil tiba-tiba menyala di dunia hijau. Ketika cahaya merah ini pertama kali muncul, itu hanya di kedalaman pohon kehidupan purba, tetapi segera, warna merah menyebar keluar, pertama cabang-cabang pohon kehidupan kuno, kemudian cabang, dan akhirnya daun. Hijau aquamarin sepenuhnya digantikan oleh merah darah, aura ganas berfluktuasi dengan liar dalam nafas kehidupan yang besar, dan pohon raksasa merah darah juga tampak menjadi ganas, seolah memilih seseorang untuk dimakan. Soul Land 2.5 Chapter 43 Upacara Doa Kehidupan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Seru Dewa Kupu-kupu. Meskipun Dewa Emosi tidak mengetahui banyak tentang ritual doa kehidupan ini, beberapa petunjuk dapat dilihat dari keadaan saat ini. Terlihat jelas bahwa ritual doa kehidupan ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Warna merahnya perlahan memudar, tapi kemudian darah di wajah Dewi Kehidupan memudar. Pohon kehidupan kuno berangsur-angsur kembali normal, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kuat lagi, tetapi di dunia yang hidup ini, bayangan yang dalam tetap ada. Tubuh halus Dewa Kupu-kupu bergetar sedikit tak terkendali ketika Dewa Emosi menatap matanya, apa yang dilihatnya adalah ketakutan yang tak terlukiskan. Wutong, ada apa? Kamu baik-baik saja? Dewa Emosi bergegas untuk memegang tangannya, dan dia menemukan bahwa tangan Dewa Kupu-kupu sudah dingin saat ini. Dewa Kupu-kupu bergumam, dalam upacara doa kehidupan, pohon kehidupan kuno memancarkan emas, yang melambangkan keberuntungan, merah, dan kejahatan. Dulu, ketika Bibi Green meramal pemberontakan Dewa Naga, pohon kehidupan kuno itu hanya merah muncul di daun. Dan kali ini, tak perlu dikatakan, Dewa Emosi juga memahami bahwa kali ini, pohon kehidupan kuno telah benar-benar berubah menjadi merah darah. Ini bukan lagi hanya pertanda besar, tapi pertanda bahwa tidak ada keraguan tentang kematian, 10 kematian tanpa kehidupan. Aku hanya tidak tahu untuk apa Dewi Kehidupan berdoa. Wajah Dewi Kehidupan menunjukkan sedikit kesedihan, dan sentuhan kesedihan muncul di matanya, dia mengangguk lembut dan menggelengkan kepalanya perlahan. 2 tetesan air mata kristal meluncur di sudut matanya, dan air matanya berubah menjadi hijau. Dia menangis, dan seluruh pohon kehidupan sedikit bergetar. Bibi Green, Dewa Kupu-kupu bergegas memeluknya. Dewi Kehidupan tersenyum enggan, ayo pergi. Setelah berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau lagi, dan saat berikutnya, Dewa Emosi menemukan bahwa dia telah meninggalkan hutan kehidupan dan datang ke dunia luar. Dengan dukungan Dewi Kehidupan, Dewa Emosi sangat rileks. Meskipun dia masih agak khawatir, setidaknya, dengan Dewa Penegakan Hukum, akan jauh lebih mudah untuk menyelamatkan keluarga ayah mertuanya. Dewi Kehidupan berada pada level yang sama dengan Dewa Kehancuran. Dewi Kehidupan menatap ke arah sinar ungu keemasan yang membumbung ke langit tidak jauh dari sana, dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, ayo pergi. Dengan pengalaman sebelumnya pergi ke hutan, Dewa Emosi memimpin jalan, dan Dewi Kehidupan menggunakan kekuatan ilahi yang sangat besar untuk membawa mereka terbang bersama. Tidak butuh waktu lama, jauh sekali. Ya, saya pernah melihat hutan rawa tempat Dewa Laut di penjara. Dewi Kehidupan mengerutkan kening, dan dia lebih mempercayai kata-kata Dewa Emosi, ini sebenarnya adalah tanah terlarang. Kehancuran sebenarnya memenjarakan Dewa Laut di tanah terlarang ini. Tanah terlarang.
Kali ini Liandi Lord sedikit terkejut, karena baru pertama kali mendengar nama ini. Dewi Kehidupan mengangguk dan berkata, tanah terlarang pada awalnya digunakan untuk memenjarakan binatang buas yang tidak mati selama pemberontakan Dewa Naga. Apakah kamu melihat sebuah danau di tengah tanah terlarang? Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu mengangguk bersamaan. Dewa Kupu-Kupu berkata, ayah dan ibuku dipenjara di kastil tua di atas danau. Dewi Kehidupan tiba-tiba mengubah wajahnya. Aku memejamkan mata kesakitan, hancurkan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Dewa Emosional telah menebak sesuatu, dan berkata, kami memasuki kota terlarang Lord terakhir kali. Ketika saya di tanah, saya menemui serangan binatang buas di jalan. Binatang buas itu sepertinya terpengaruh oleh kehancuran Dewa Kehancuran. Keinginan untuk menyerang sangat kuat. Begitu mereka menemukan kami, mereka akan segera melancarkan serangan habis-habisan. Nanti, saya juga tersentuh tiba di sejenis binatang buas yang seharusnya sudah punah, sepertinya itu adalah naga petir. Naga petir, wajah Dewi Kehidupan menjadi semakin jelek. Sen berkata, ayo pergi, lihat ayah mertua dan ibu mertuamu dulu. Ya, Dewa Emosi setuju, membawa Dewi Kehidupan ke tanah terlarang ini. Pada saat ini, tiba-tiba, tidak jauh dari sana, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, dan kemudian saya melihat cahaya api membubung ke langit, memantulkan separuh langit dengan warna merah. Hei, betapa kuatnya fluktuasi elemen api. Dewa Emosi melihat ke arah itu dengan terkejut. Kau tahu, arah itu juga dalam area terlarang Lord, dan itu juga area marginal, tapi ada jarak tertentu dari sisi ini. Mari kita lihat, Dewi Kehidupan berkata dengan suara yang dalam, cahaya biru berkedip, dan sekali lagi membawa Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu, dan terbang menuju arah api. Dewi Kehidupan begitu kuat, dan kecepatan terbangnya sangat cepat, hanya beberapa kali percepatan, tempat semburan api telah tiba. Soul Land 2.5 Chapter 44-7 Dewa Elemental. Dari kejauhan, Dewa Emosi melihat beberapa sosok melayang di udara. Salah satu sosok itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan massa bola api besar terus membombardir ke bawah. Dari situlah suara gemuruh yang memekakkan telinga berasal, dan kekuatan ledakan yang menakutkan sangat sombong. Di hutan rawa di bawahnya, area yang luas telah dicelupkan ke lautan api, dan bahkan rawa tersebut seakan berubah menjadi genangan magma. Sayup-sayup bisa mendengar jeritan sesekali, tetapi jeritan itu segera padam. Anda tahu, di alam dewa, tidak peduli makhluk, tumbuhan, atau benda apapun, mereka telah menjadi sangat kuat di bawah infiltrasi langit dan vitalitas bumi. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka, terutama jenis berskala besar ini. Menghancurkan bahkan lebih sulit, tapi sosok merah berapi-api begitu kuat dan mendominasi, yang menunjukkan betapa tirani budidayanya. Vulkan, tolong hentikan, Dewi Kehidupan berkata dengan keras. Sosok merah menyala di kejauhan berhenti sedikit, dan api di tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan bola api yang menakutkan tidak lagi dilepaskan. Sosok merah api dan sosok di sekelilingnya juga menjadi jelas. Dewa Emosi melihat sekilas, gurunya Rong Nianbing di antara orang-orang itu. Guru, Dewa Emosi sangat gembira, dan dengan tergesa-gesa terbang, tetapi Dewa Kupu-Kupu tetap berada di samping Dewi Kehidupan. Ini juga tempatnya yang cerdas. Anda bisa melihat dari penampilan Rong Nianbing. Dewa-dewa ini seharusnya adalah Rong. Penyelamat Nianbing pindah untuk menyelamatkan ayahnya, dan meskipun Dewi Kehidupan memiliki tujuan yang sama, bagaimanapun juga dia adalah istri Dewa Kehancuran. Hanya dengan tinggal bersama Dewi Kehidupan, dia dapat menunjukkan dukungannya kepada ayahnya dan menghindari kesalahpahaman tentang dewa-dewa ini. Di sekitar Rong Nianbing, ada total 7 dewa yang membentang, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Orang yang melancarkan serangan kuat barusan adalah seorang pria parubaya dengan jubah merah menyala yang menyala-nyala. Dewa ini membentang rambut merah. Dia tidak rapi, tetapi sangat tampan, dan bahkan matanya merah menyala, dan janggutnya tertutup rapat, hampir menempati setengah dari wajahnya, dengan penampilan yang kasar. Selain dirinya, 6 dewa yang tersisa juga memiliki wujud yang berbeda-beda. 2 di antaranya adalah wanita dan sisanya adalah pria. Kedua wanita itu mengenakan gaun biru dan emas, sementara 4 pria lainnya mengenakan jubah cantik berwarna kuning, biru, hitam, dan perak, yang menunjukkan identitas mereka yang berbeda. Jubah merah api jelas adalah Dewa Api. Mendengar panggilan Dewi Kehidupan, dia berhenti menyerang. Melihat Dewi Kehidupan, ekspresi semua dewa tampak sedikit aneh. Jelas itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan Tang Wutong. Saya telah melihat penegakan hukum.
Para dewa memberi hormat kepada Dewi Kehidupan bersama. Bagaimanapun, Dewi Kehidupan adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi, dan lebih mengendalikan kehidupan dan ciptaan. Dewi Kehidupan mendatangi para dewa, membungkuk sedikit dan membalas, dan kemudian melihat keberadaan magma seperti neraka di bawah. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, mengapa Dewa Api menyerang tanah terlarang? Vulkan jelas memiliki temperamen yang panas, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, mantan Dewa Emosi menemukan kami dan memberitahu kami situasinya di sini. Sekarang Sagot dan istrinya dipenjara di tanah terlarang. Kami hanya mencoba masuk, tetapi kami menderita. Di antara mereka, serangan binatang suci, aku melancarkan serangan terhadap mereka. Jika aku membacanya dengan benar, binatang suci di sini tampaknya terpengaruh oleh kehancuran dewa penghancur, dan mereka sangat merusak. Jika kita tidak bergerak, kita akan diserang oleh mereka. Tidak semua dewa memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri seperti Dewa Emosi. 7 dewa emosi di depan mereka adalah 7 dewa unsur dewa, 7 dewa kebenaran, dan 7 dewa dosa asal. Sama, mereka semua adalah dewa para dewa tingkat pertama. Mereka sendiri relatif netral, tetapi mereka lebih dekat dengan Sagot, karena Sagot juga dewa yang benar, dan mereka mengagumi kendali alam dewa selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ketika Dewa Emosi menemukan mereka dan memberitahu mereka bahwa Dewa Laut dipenjara oleh Dewa Penghancur, mereka segera bergegas. Di antara 7 dewa unsur, Dewa Air dan Cahaya adalah sahabat Dewa Laut. Kedua dewa wanita ini mempitah, dan mereka memiliki status yang tinggi di antara 7 dewa unsur. Dewa Cahaya adalah istri Dewa Kegelapan, dan Dewa Air adalah istri Dewa Api. 7 dewa unsur sekali lagi bergabung, dan ditambah dengan penghinaan mereka terhadap dewa dosa asal, Rong Yanbing menusuk jarum melalui itu, dan mereka datang secepat mungkin, ingin menyelamatkan Dewa Laut. Tapi siapa tahu, sebelum memasuki tanah terlarang ini, mereka menderita perlawanan keras kepala dari para monster. Ada sejumlah besar monster di hutan rawa, dan setelah terpengaruh oleh ide penghancuran, kekuatan bertarung dari monster-monster ini juga meningkat pesat. Setelah diserang beberapa kali, Vulkan, si pemarah, akhirnya tidak bisa menahannya. Dia juga orang yang paling baik dalam bertarung di antara ke-7 dewa unsur, dan hanya kemudian mendesak kekuatan ilahi sendiri untuk mengebom pinggiran hutan rawa, mengubah banyak binatang dewa menjadi abu. Para dewa emosi, dewa kupu-kupu dan Dewi Kehidupan bergegas melihat pemandangan ini.